Halo teman-teman, hai, balik lagi di channel Mas Do Oracle. Sorry banget teman-teman, udah lama Mas Do nggak buat video ya, hampir 2 minggu ya. Akhir tahun kemarin, tahun 2021, Mas Do kerjanya habis-habisan ya. Tahu sendirilah ya, kita yang bekerja apalagi akhir tahun ya. Ini juga masih sibuk-sibuk ya, masih ada sisa-sisa pekerjaan akhir tahun kemarin ya, yang harus dilanjutkan di awal tahun ini nih. Mas Do juga lagi kurang fit nih, suara udah berubah juga ya. Nih, kita akan lanjut lagi buat video. Oke, Mas Do akan lihatin untuk kalian ya di awal tahun ini, siapa sih yang perasaannya makin dalam ke kamu ya. Orang makin perasaannya makin dalam ke kamu di awal tahun ini. Kita shuffle dulu ya. Teman-teman yang baru bergabung, saya ucapin selamat datang ya. Sorry banget ya udah lama ngebuat video ya. Yang mau request lagi udah bisa dibuka kembali ya di Instagram. Silakan request judul, boleh dari komentar, boleh dari Instagram. Baik, kita akan lihatin ya. Perasaan orang ya, atau perasaan si dia, atau siapa sih perasaan yang makin dalam kepada dirimu ya. Perasaan makin dalam itu apa, Mas? Bisa rasa suka, bisa rasa benci ya. Perasaan tuh beda-beda ya. Jadi nggak harus mesti perasaan itu rasa cinta aja melulu ya kan. Rasa itu banyak ya. Rasa amarah, rasa sedih, rasa suka ya. Tergantung dari pembacaan ini apa yang keluar. Baik, di kartu yang pertama saya melihat ya, kalau kita mau melihat perasaan siapa perasaan yang makin terdalam. Di sini saya ada melihat orang yang lagi bersedih atau lagi kecewa banget sama diri kamu ya. Ada gambaran Ten of Cup atau ada gambaran orang yang lagi sakit banget kalau mikirin kamu ya. Berarti di sini saya melihat kamu udah punya pasangan ya, kamu udah punya kekasih. Tetapi ternyata di luar sana ada ya yang kepo atau ada yang suka sama kamu ya. Dia mungkin baru kenal atau kamu baru jumpa sama dia. Dia merasa cocok, nyaman, kalian pun kayak ngobrol pun asik banget, anteng banget gitu kan. Nggak taunya dia mulai, apa ya, ada rasa gitu. Saat dia mau deket-deket ternyata dia melihat kamu udah punya pasangan, bahkan udah punya anak. Wah, kecewa banget dia. Dia merasa dia itu jatuh dari lantai yang sangat tinggi, teman-teman. Ya. Kadang kita sering gitu ya. Apalagi yang lagi jomblo nih, ya kan. Lagi jomblo, jumpa seseorang yang baru, merasa cocok banget, merasa wah ini nih jodohku kayaknya gitu kan. Nggak taunya sih dia udah punya pasangan. Jadi apa, ada rasa kecewa di sini, rasa kecewa, rasa marah gitu loh ya. Ada gambaran Ten of Cup. Yang kedua, di sini perasaan si dia ini nggak berubah teman-teman ya. Ada the Fool, perasaannya sama masih ya. Dia ingin mencoba melupakan kamu, ingin banget gitu ya. Tapi udah kepalang tanggung, dia udah suka. Orang kalau udah suka nggak bisa kita paksa, kamu nggak boleh suka aku. Lebay banget kamu ngapain sih sakit hati sama dia, nggak bisa. Orang udah suka, udah cinta gitu loh. Jadi sekali lagi nih, ada orang yang baru kenal atau dekat kamu sama kamu, dia merasa cocok banget, kalian pun enak ngomong, ternyata sih dia menganggap kamu tuh ingin lebih gitu. Saat dia mulai mendekat, kamu udah punya pasangan. Dia ingin banget mengubah perasaannya, dia ingin banget berubah jadi normal aja atau nggak suka sama kamu lagi, tapi sulit gitu loh. Ya, karena rasa itu nggak bisa bohong, ya kan? Kayak iklan lagi. Rasa itu nggak bisa dibohongin, teman-teman. Orang kalau udah suka ya hanya waktu yang bisa menjawab gitu ya kan. Nggak bisa kita paksa, wah kamu nggak boleh suka aku lagi, kan nggak bisa gitu. Ya. Jadinya apa sih, dia di sini sakit banget nih. Ada Nine of Swords. Dia ini udah membayang-bayangkan loh teman-teman, kayak aduh aku kalau pacaran sama dia nih aku pengen banget nih ngajak ngedate dia ke sini. Ya. Ini saat dia belum tahu kamu belum punya pasangan gitu loh. Ini bisa vice versa ya, bisa kebalikan. Dia udah angan-angan, wah kalau aku jalan ke sini nanti sama dia enak banget nih. Beli jaket ini couple bagus banget nih gitu. Beli baju couple, beli ini nanti jalan sini enak banget. Nah, dia udah berandai-andai, nggak taunya ya kayak seakan dia tuh dijatuhkan gitu. Tapi ini ya nggak bisa disalahkan kamu ya, orang udah punya pasangan, dianya mungkin yang nggak riset dulu. Tapi gini susah teman-teman, orang yang kayak gini nih, yang mendadak nih saya bilang ya, saat kita cocok sama seseorang, kita tuh spontan ya, kadang-kadang kita cocok sama seseorang tuh spontan, nggak bisa kita pilih-pilih gitu ya kan. Oh aku cocok sama si ini, oh ternyata nggak cocok. Ada yang udah nikah baru kita cocok gitu, cocokan gitu kan. Sama seperti ini, spontan gitu loh. Dia merasa cocok, ya aliran mungkin musiknya sama kamu, ngobrolnya enak, hobinya sama.
Jadi tuh kayak aduh asik banget lah alurnya gitu. Ya. Sehingga di sini jadinya kamu tuh impian dia. Dia udah berangan-angan ya. Udah berhayal-hayal gitu. Pengen banget kalau kamu itu jadi pasangan dia ya. Pengen banget kalau kalian itu ya bisa bersama ya. Udah ada pikiran ke sana, udah ada dia ya. Udah ada dia pikiran sampai ke sana ya, udah ada pikiran sampai kayak aduh aku sama dia nih Kak nanti kayak gini-gini, nanti gini-gini ya. Sampai kayak gitu loh ya. Begitulah dia merasa cocok sama kamu, begitulah dia merasa suka sama kamu. Itu saya bilang. Kita kalau apa ya, cocok sama seseorang tuh nggak bisa kita atur-atur, kadang spontan aja gitu ya. Nah jadinya apa ya, karena rasanya udah terlalu dalam sama kamu ya, rasanya udah makin cinta sama kamu, jadinya dia menjadi ten of sword, sakit hati yang ada ya kan, sakit hati yang ada ya. Ya itu tadi guys, dia udah berangan-angan, udah berandai-andai, andai kata aku jalan nih apa jadian sama dia, aku kayak gini ya kan. Dan dia itu merasa kayak marah ada gitu. Kenapa sih nggak aku duluan yang jumpa dia? Kenapa sih harus dia udah nikah gitu? Kenapa dia udah punya anak gitu? Ya jadi di sini dia marah, marah sama keadaan yang mana itu ya gimana ya, kita nggak bisa juga marah sama keadaannya. Inilah kadang takdir hidup ya. Ada kita udah cocok sama seseorang, ternyata udah punya anak, udah punya suami, udah punya istri gitu. Ya. Jadinya ya itu tadi. Kitanya lagi yang harus melepaskan. Karena apa teman-teman? Terkadang dalam hidup ini nggak semua yang kita inginkan tuh bisa kita miliki, ya. Kamu pengen banget nih kerja di sini. Tapi kamu nggak diterima. Ya mau bagaimana lagi? Itu mungkin udah takdir. Ya sama ini. Ini udah dekat banget, ya, udah cocok banget. Nggak tahu udah nikah dia. Nggak bisa dipaksakan, ya. Nggak mungkin kita suruh, oh cerai kamu nikah sama aku, nggak mungkin gitu, ya. Jadi teman-teman di sini perasaan orang yang makin dalam nih di awal tahun ini adalah nanti kamu akan bertemu, ini bisa rekan kerja, ini bisa sahabat, ini bisa siapa aja. Yang mana nanti kalian cocok banget gitu loh. Sampai-sampai kamu kayak heran sama pasangan aja nggak secocok ini gitu loh. Dia pun heran. Dengan kamu ini kayak ngalir aja gitu. Kayak apa aja gitu ya. Nggak taunya tuh tadi guys terhalang karena udah punya pasangan. Yang berbahaya di sini adalah jangan sampai ada perselingkuhan ya. Kadang timbulnya perselingkuhan gini. Karena cocok ya. Sama pasangan sering berantem akhirnya jalan-jalan. Nah kejadian. Yang kayak gini harus di stop nih. Kamu yang harus membentengi, dia harus membentengi. Yang sampai nanti ya itu tadi terbawa hawa suasana nafsu. Banyak kejadian gini juga ya. Dia udah punya pasangan, kerja, jumpa teman, rekan kerja yang cocok. Ya awalnya biasa aja, teman. Pas pula di rumah lagi berantem ya jadi gitu. Ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi dia merasa sakit nantinya teman-teman. Dia sakit banget nantinya. Dia sakit, dia kecewa, ya itu tadilah. Padahal dia teman-teman saat berjumpa kamu dia merasa sangat beruntung, wheel of fortune, ya. Seakan dirinya nih hoki banget, seakan dirinya, gimana gitu ya, katanya gitu kan. Begitulah sakingannya dia jumpa kamu ya, dia merasa kayak beruntung banget, dia merasa kayak, waduh, beruntung banget jumpa dia. Dia itu belum tahu kamu udah punya pasangan, dia kayak merasa, ini harus jadi pasangannya, harus jadi istriku atau suamiku nih gitu. Dia udah pikir gitu, ya. Jadinya ujungnya apa? Patah hati. Nanti dia akan menjadi patah hati nih, Three of Swords. Ya. Ini akan berdampak ke pertemanan kalian. Mungkin dia akan menjauh. Kamu sampai heran. Kok dia berubah gitu loh. Kok dia udah gak mau dekat lagi sih sama aku. Kok dia kayak gini-gini. Ternyata setelah diselidiki teman-teman. Dia yang sengaja menjauh. Dia takut ya. Terjadi hal yang tak diinginkan. Ya. Karena di sini dia mendekat ke kamu karena ada rasa cinta. Ya. Dia udah tahu kamu udah punya pasangan ya, akhirnya dia memilih untuk mundur ya. Dia memilih untuk menjauh ya. Dia nggak mau kayak nanti aku merusak hubungan dia, aku nggak mau nanti merusak hubungan ini gitu. Dia nggak mau teman-teman ya. Jadi di sini dia menjadi sadar diri ya, sadar diri akan keadaan dia. Dia sadar diri akan ya udah, dia udah punya pasangan, biar lakuin sakit hati, aku yang menjauh ya. Ini baru gentle gitu loh. Jangan sampai nanti dia udah tahu udah punya pasangan nggak apa-apa, seropot aja ya, nggak boleh ya. Yuk kita lihat perasaan apa ya, kartu apa ya, kartu yang ingin diucapkan ke kamu. Ini ada jumping card. Oke. Nih ya. Nih, udah langsung keluar ya. Ya, dia nanti dia akan menjauh ya kalau saya lihat. Cuman kita akan lihat gimana sih perasaan dia gitu loh. Ini kartu apa ya, kartu message nih. Nih, apa yang dia ingin ungkapkan.
Ini teman-teman, sebelum dia menjauh dari kamu, sebelum dia pergi dari kamu nih, dia ingin banget nih berbagi pengalaman sama kamu. I want to share a good news to you. Ya. Dia saat belum tahu kamu udah punya pasangan, dia itu selalu mengabarkan hal-hal baik atau hal-hal berita bagus ke kamu. Ya, ih aku lulus di sini. Iya aku baru kayak gini. Aku kayak gini kayak gini. Nah, begitulah dia itu. Begitu orang suka, teman-teman. Orang kalau suka itu suka share sama pasangannya kan. Nah si dia karena udah suka sama kamu ya, dia share segala sesuatu yang menurut dia penting tuh dia share ke kamu, ya. Dia kayak udah percaya sekali sama kamu. Ih, kamu tahu nggak aku tadi semalam gini-gini. Aku semalam gini-gini, ya. Begitulah saking kan dia udah rasa percayanya, sukanya sama kamu, perasaannya udah makin dalam gitu. Nah, di sini juga ada gambaran I want to know all your secret. Dan juga dia ingin timbal balik nih. Dia akan memberikan semua berita atau secretnya itu atau rahasia dia. Dan dia juga ingin tahu rahasia-rahasia kamu. Jadinya dia kepo nih. Ih, kamu kemarin kemana sih? Gini-gini gimana sih? Gitu. Ini waktu perasaannya belum tahu saat kamu udah punya pasangan ya. Ini lagi ingin dia sampaikan. Begitulah. Ini kalau orang udah kayak gini itu udah pandangannya itu udah pengen nikah nih. Ya udah pengen nge-share apa yang penting, pengen tahu apa yang penting di diri kamu. Ya itu tadi ingin timbal balik gitu ya. Nah, di sini juga ada gambaran nih. I'm sure about you but I'm not sure how to approach this. Nih, dia udah yakin banget, udah pede banget nih kalau kalian akan jadi pasangan. Tapi dia tidak menyangka ternyata kamu udah ada yang punya. Ya. Ini bisa vice versa ya, ini bisa kebalik ceritanya gitu loh. Jadi di sini gambarannya dia udah pede, udah yakin. Wah, ini jadi kekasihku. Wah, ini kamu akan jadi pasanganku gitu. Nggak taunya dia ya udahlah katanya, ternyata udah punya pasangan, ya. Nah, di sini membuat dia tertarik adalah apa? Kepintaran kamu. I find your intelligence very attractive, ya. Dia merasa kepintaran kamu, cara kamu berkomunikasi, cara kamu menghadapi orang-orang, ya, itu menyanjung dirinya, ya. Mungkin dia mendekat ke kamu karena itu, ya, karena kepintaran kamu, ya. Saat dia kerja, ya, dia lihat kamu ini berbeda, ya, kamu kayak gini, dia itu mendekat, ya. Dan cocok gitu loh. Nah, di sini dia belum tahu kamu udah punya pasangan gitu. Lo tadi dia sampai ungkapin kayak gini gitu kan. Sampai banyak yang dia ungkapin, banyak cerita atau secret yang dia ceritakan, ya. Nggak taunya kamu udah punya pasangan. Jadinya apa? Patah hati dia kan. Akhirnya dia hancur gitu loh. Itu saya bilang kadang kita udah cocok sama seseorang kita nggak tahu ya kan. Apakah dia jodoh kita ya? Kita nggak pernah tahu gitu. Ternyata dia udah ada jodoh gitu kan. Nih, I'm fighting all the people standing in our way nih. Dia akan selalu membela kamu teman-teman. Apapun yang terjadi, kamu itu merasanya beda banget. Bahkan sama pasangan pun lebih membela yang ini gitu. Makanya itu yang saya bilang berbahaya terjadi perselingkuhan. Karena kamu pun udah merasa nyaman sama dia. Kamu pun udah merasa kayak kamu merasa dilindungi gitu loh. Kamu merasa kayak kamu dikasihi sama dia. Ya. Jadinya apa di sini? Aku akan selalu melindungi kamu. Aku akan selalu membela kamu. Ya. Ini terakhir. Akhirnya pas setelah dia tahu teman-teman, dia tahu nih kamu udah punya pasangan. Dia tahu kamu udah punya kekasih gitu loh ya. Akhirnya dia memilih mundur. Oke, aku udah nemukan jawaban nih katanya. Padahal mungkin kalau diajak selingkuh kamu pun mau gitu, tapi dia menjaga diri gitu. Dia yang menjaga diri, dia yang mundur ya. Dia nggak mau merusak dia merusak hati pasangan kamu gitu. Jadinya dia tahu karma itu berlaku ya. Jadi dia nggak mau. Oke. Jadi di sini teman-teman dia yang sakit hati. Akhirnya dia mundur, akhirnya dia pergi ya. Jadi di sini kisahnya adalah orang yang dekat sama kamu atau kenal sama kamu ya, yang nggak sadar ternyata kamu udah punya pasangan dan akhirnya terpisahkan. Ya, inilah dia. Nanti ini ada nih di awal tahun ini kamu akan bertemu seseorang yang baru ya. Kalian cocok banget ternyata itu tadi terpisahkan karena udah punya pasangan. Ya. Thank you banget udah nonton. Kita akhiri aja akhir kata. Salam dari Mas Do. Dadah guys, dah.